Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu-minggu pertama bulan Ramadan ini, sudah berapa kalikah Anda melihat status yang ditulis oleh teman-teman Anda di sosial media yang menuliskan, Alhamdulillah, Lebaran tinggal 25 hari lagi. Alhamdulillah, ternyata puasa tidak terasa akan selesai 25 hari lagi. Kalimat tersebut tidak menandaskan hal apapun, tapi ketika kita memaknainya secara implisit, dalam kalimat tersebut terkandung makna-makna yang menunjukkan bahwa seseorang tidak begitu sabar untuk menahan lapar, menahan dahaga di hari-hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nilai-nilai kebaikan, memberikan pahala-pahala kepada hamba-hambanya pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Rajab kita menanam kebaikan-kebaikan tersebut, bulan Sya'ban kita memupuk kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian pada bulan Ramadan kita menyempurnakan, lalu kita memanennya. Pada bulan ini, kebaikan yang paling utama atau ibadah yang paling utama ialah ibadah puasa, atau yang dalam bahasa Arab disebut as-shaum. Dalam kajian fikih, puasa secara bahasa diartikan mengekang atau menahan. As-shaumu huwa al-imsaku. Al-imsaku anis syai'. Al-imsaku anil asya. Menahan diri, mencegah diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang mubah secara hukum di hari-hari biasa. Akan tetapi dalam makna yang lebih dalam, dalam makna tasawuf, dalam makna spiritual, puasa memiliki makna yang sangat tinggi. Sufyan bin Uyainah, tokoh ahli hadis, ulama sufi, berasal dari Kufah, kelahiran 107 Hijriah, mengungkapkan bahwa as-shaumu huwa as-sabru. Puasa adalah kesabaran. Puasa adalah momen untuk melatih kesabaran, menahan diri untuk makan, menahan diri untuk minum, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan ibadah batiniah. Puasa bukan sekadar ibadah ruhaniyah, puasa bukan sekadar ibadah jasmaniah, akan tetapi puasa merupakan ibadah batiniah. Bagaimana tidak, kita tidak bisa menilai seseorang ini sedang puasa atau tidak, karena yang tahu dirinya puasa hanya diri sendiri, bukan orang lain. Berbeda ketika kita melihat orang yang sholat, berbeda ketika kita melihat teman kita, ketika waktu sholat masuk, dia tidak melakukan sholat, kita bisa menilai bahwa dia belum melakukan sholat. Tetapi orang yang sedang berpuasa, kita tidak bisa menilai dirinya sedang berpuasa atau tidak. Di depan kita dia tidak menunjukkan dirinya sedang berpuasa. Bisa jadi dia di depan kita menunjukkan dirinya baik-baik saja, tidak minum, tidak makan, tapi kita tidak tahu bahwa dia bisa jadi makan di rumahnya, makan di kamarnya. Berkenaan dengan kesabaran dalam bulan puasa, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip kata-kata para arifin, para bijak bestari, mengatakan bahwa orang-orang yang sabar itu terdiri dari 3 golongan atau 3 kategori. Yang pertama, sabar menghadapi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah termasuk derajat yang paling rendah, yaitu derajat orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, orang yang bersabar atas ketentuan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Inilah derajat yang disebut sebagai
derajat para orang zahid atau orang-orang zuhud. Inilah derajat nomor 2. Dan kemudian nomor 3, inilah derajat paling tinggi, yaitu derajatnya orang-orang yang mencintai atas apa yang Allah lakukan kepada dirinya. Nah, inilah menjadi derajat paling tinggi dan disebut sebagai derajat para ahli kebenaran, para siddiqin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas shabirin ajrahum bighairi hisab. Yang artinya semua pahala yang tidak ada batasnya hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, kita juga tidak hanya menjalankan hal-hal yang dilarang, tidak hanya menjalankan kewajiban-kewajiban Allah saja, akan tetapi kita juga bersabar. Ingat para pemirsa NU Jabar Channel Online, bahwa sabar itu nasihat kehidupan. Sabar bukan hanya sekedar kata, sabar merupakan tindakan yang perlu dihadirkan dengan kekuatan hati. Karena kesabaran itu merupakan bagian dari orang-orang yang berpuasa. As-saumu huwa nisfus sabri. Puasa itu setengahnya adalah kesabaran. Bagaimana tidak kita bangun pagi hari atau subuh, menjelang subuh untuk melakukan sahur. Karena Rasulullah SAW berpesan bahwa dalam sahur itu terdapat keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, dari kesabaran yang kita lakukan untuk menjalankan sahur, kita menjadi orang yang menjalankan puasa dengan penuh keberkahan. Maka bersabar ketika menjalani puasa bukan sekedar menunggu momen lebaran, menunggu hari kemenangan tiba, akan tetapi kita menjalani puasa penuh dengan kesabaran sejak kita bangun dari tidur untuk melakukan sahur sampai kita melakukan sholat tahajud di malam hari, kemudian kita tidur untuk menjemput sahur pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemirsa NU Jabar Channel untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesabaran tanpa kegelisahan atau keinginan untuk berburu-buru mencapai kemenangan. Atau dalam hari-hari dalam berpuasa, kita tidak hanya memikirkan dari sahur kemudian menunggu waktu berbuka saja, akan tetapi kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.